Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua ya. Silakan dicek kanan kiri depan belakangnya apakah ada teman yang tidak berangkat. Baik, semuanya hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, agar lebih semangat, Bapak ingin kalian menyanyikan lagu motivasi lagu simbol Pancasila. Mari anak-anak, silakan berdiri. Terima kasih telah menyanyikan lagu simbol Pancasila dengan semangat. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin kalian melakukan ice breaking tepuk semangat. Di sini apakah sudah ada yang tahu tepuk semangat itu seperti apa? Oke, karena belum ada yang tahu, biar Bapak contohkan ya. Jadi kita melakukan ice breaking tepuk semangat bersama-sama. Baik, terima kasih telah melakukan tepuk semangat bersama-sama dengan baik dan benar. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, harapannya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak dapat menghafal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Lalu anak-anak juga dapat memadukan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan penuh percaya diri. Lalu yang terakhir, anak-anak dapat menggabungkan simbol dan sila-sila Pancasila dengan benar dan tepat. Nah, eh, Bapak ada pertanyaan nih. Eh, Siapa di sini yang tahu apa itu lambang negara kita? Oh iya, benar Budi. Jadi lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini memiliki yang pertama yaitu ada 17 helai bulu masing-masing sayap. Nah, maksudnya apa? Nah, kenapa 17 kan? Nah, ternyata 17 helai bulu masing-masing itu masing-masing sayapnya itu juga ada artinya anak-anak. Jadi 17 helai bulu masing-masing sayap itu artinya yaitu tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu di tanggal 17. Lalu 8 helai bulu pada ekor. Nah, itu juga ada maknanya, ada artinya, yaitu artinya yaitu bulan ke-8 yaitu bulan Agustus kemerdekaan Indonesia. Lalu ada 19 helai bulu pada pangkal ekor dan 45 helai bulu pada leher. Ada artinya juga, yaitu untuk 9 yaitu itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau digabung 19 tadi dan 45 itu 1945 itu tahun kemerdekaan Indonesia. Lalu di pita itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nah, yang dicengkeram kaki burung Garuda itu. Ya, itu ada artinya juga. Artinya itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mengapa dikasih semboyan itu? Karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, entah itu budaya, agama, dan lain-lain. Nah, makanya kita sebagai warga Indonesia yang baik yaitu harus memiliki prinsip semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Gitu. Lanjut, uh, jadi di simbol pertama pertama pada burung Garuda itu ada bintang, simbolnya bintang. Sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini menggambarkan sebuah cahaya, sedangkan 5 sudut sila Pancasila melambangkan jumlah sila maupun jumlah 5 agama besar di Indonesia. Jadi simbol bintang ini dibuat juga bukan sembarangan, jadi ada artinya. Mengapa dibuat bintang dengan 5 sudut ya? Karena menggambarkan 5 agama besar di Indonesia. Gitu. Dan mengapa bintang? Karena dianggap seperti cahaya ilahi, gitu ya, cahaya Tuhan. Gitu. Lalu yang kedua yaitu ada simbol rantai yang kedua. Simbol kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai ini juga memiliki
background warna merah. Ini juga tidak sembarangan gitu. Ternyata warna merah ini juga memiliki makna yaitu keberanian dan kekuatan. Lalu rantai ini berjumlah 17 berbentuk bulat dan persegi yang tidak putus. Nah, ini juga ada maknanya yaitu melambangkan lelaki dan perempuan yang saling bahu-membahu. Jadi kita itu sebagai manusia itu yang adil dan beradab itu memang harus saling tolong-menolong gitu. Nah, untuk yang ketiga ada simbol beringin, pohon beringin. Simbol simbol ketiga itu pohon beringin. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini juga memiliki makna anak-anak. Jadi mengapa diberi gambar pohon beringin? Kalau anak-anak lihat di ke lingkungan kita, pohon beringin itu kan besar, nyaman gitu kan, besar. Jadi diharapkan Indonesia ini menjadi tempat yang nyaman untuk mengayomi rakyatnya gitu. Dan pohon beringin ini karena pohonnya besar, akarnya juga besar kan. Akarnya besar, kuat, dan menjalar kemana-mana, banyak gitu, luas. Akarnya luas. Nah, itu memiliki makna bahwa meskipun Indonesia ini seperti akar tadi ya, menjalar kemana-mana, Kak, beragam budaya, beragam agama, tetapi kita ini tetap satu. Akar yang banyak ini menjalar kemana-mana, itu memiliki satu tujuan yaitu pohon beringin itu, begitu anak-anak. Nah, untuk simbol keempat yaitu ada kepala banteng. Bunyi sila keempat ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng ini juga ada artinya, ada maknanya. Mengapa dipilih banteng? Karena banteng itu hewan yang suka berkumpul, anak-anak. Jadi ini menggambarkan bahwa rakyat Indonesia itu suka bermusyawarah dalam menyelesaikan segala masalah. Jadi setiap ketika ada masalah harus ada musyawarah dan setiap orang memiliki hak dalam mengambil keputusan. Lalu di simbol terakhir yaitu simbol kelima, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini berbunyi, nah sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia, sedangkan simbol kapas melambangkan sandang atau pakaian. Nah, mengapa diambil dua simbol ini? Karena Indonesia ini memiliki tujuan yang baik yaitu harapannya Indonesia itu dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Jadi kebutuhan makan terpenuhi, kebutuhan sandang atau pakaian juga terpenuhi. Begitu anak. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke lembar kerja atau penugasan, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, silakan bertanya. Mungkin kebingungan atau kesulitan mencerna materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Baik, Bapak rasa semuanya sudah paham. Uh, sebelum melangkah ke lembar kerja, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya lagi. Mungkin tadi grogi atau masih kebingungan. Oke, sepertinya sudah sangat paham, sudah siap. Nah, uh, sekarang Bapak akan membagikan kertas LKPD-nya. Silahkan anak-anak dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa identitas nama dan kelasnya ditulis. Lalu tugasnya ini ngapain, Pak? Nah, tugasnya ini mencocokkan atau menjodohkan. Jadi misalkan itu ada simbol bintang misalnya. Oh, bintang itu sila keberapa ya? Misalkan sila keempat. Nah, nanti dikasih dihubungkan dengan garis lurus gitu. Bintang dan sila keempatnya misalkan aja gitu. Nah, silakan untuk menggunakan uh, pensil dan penggarisnya. Waktu pengerjaannya 10 menit apakah cukup? Baik, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Baik, apakah sudah selesai? Terima kasih anak-anak karena sudah selesai mengerjakan. Mungkin ada satu anak yang mau presentasi sebentar. Oh baik, Mas Mas Budi silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Terima kasih Mas Budi, presentasinya
baik dan percaya diri. Jawabannya juga benar, yaitu tadi ada bintang, Mas Budi bilang sila pertama, terus rantai itu sila kedua, terus kepala banteng sila keempat, terus badi dan kapas sila kelima, dan pohon beringin sila ketiga. Terima kasih Mas Budi, silakan untuk duduk kembali. Mungkin anak-anak ingin memberikan tanggapan tadi terhadap Mas Budi, dipersilakan. Atau mungkin anak-anak ada yang memiliki jawaban yang berbeda, silakan untuk bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap sudah benar, sudah tepat. Lalu untuk mengisi waktu kita ini, untuk mengapresiasi Mas Budi, mari kita melakukan ice breaking tepuk job. Mari anak-anak untuk berdiri sebentar. Tepuk job akan Bapak saya pimpin, yang lain bisa menirukan, kita melakukan tepuk job bersama-sama. Terima kasih anak-anak sudah melakukan tepuk job dengan semangat. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin melakukan evaluasi pembelajaran, silakan untuk mengakses link Kahoot yang Bapak cantumkan ini. Silakan HP-nya digunakan. Pengerjaan Kahoot ini dilakukan secara mandiri ya. Apakah sudah selesai? Terima kasih. Baik, apa pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, oke. Mas Firman, silakan menyimpulkan. Betul. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang simbol lambang negara Garuda Pancasila, simbol, sila, dan artinya. Terima kasih Mas Firman. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melakukan ice breaking lagi bersama-sama. Dimohon untuk anak-anak berdiri kembali. Mari kita melakukan tepuk dua jempol. Terima kasih karena telah melakukan ice breaking tepuk dua jempol dengan semangat. Silakan duduk kembali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan penugasan, yaitu kalian silahkan untuk membaca lagi materi di bab berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya, Bapak akan bertanya tentang materi di bab tersebut. Sehingga ketika anak-anak sudah mempelajari bab tersebut, harapannya anak memiliki pengetahuan awal lah terkait materi yang akan Bapak saya sampaikan. Begitu. Apakah mudah dipahami? Oke. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mungkin untuk melakukan refleksi pembelajaran, apakah tadi sewaktu Bapak menyampaikan ada materi yang sulit dipahami? Tidak? Oke. Apakah pembelajaran menarik? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak materi dengan semangat dan tenang. Silakan untuk beristirahat. Terima kasih.